Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan, baik nikmat yang terlihat maupun nikmat yang tidak terlihat. Semuanya adalah nikmat yang harus senantiasa kita syukuri bersama, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur kepadanya. Kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa ajaran Islam dalam zaman yang penuh kezaliman menuju zaman yang penuh dengan keadilan dan keberkahan. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghamparkan dunia di hadapan manusia, lengkap dengan berbagai kesenangan yang menghiasi dan problem yang mengisi. Banyak hal yang sesuai dengan selera nafsu manusia, namun tak sedikit pula yang tak mengundang hasrat, dan bahkan nafsu menyangganya terasa berat. Di antara yang diminati nafsu, ada yang dilarang bagi manusia untuk menjamahnya. Dan ada pula bermacam perbuatan yang terasa berat dipandang nafsu, namun Allah perintahkan manusia melakukannya. Lalu hasil yang akan dipanen manusia kelak tergantung bagaimana ia mengendalikan nafsunya. Kenapa demikian? Karena jalan menuju jannah tampak berat bagi syahwat, sementara jalan menuju neraka tampak indah dalam pandangan nafsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawati." Jannah diselimuti dengan berbagai hal yang tidak disukai, sedangkan neraka diselimuti dengan berbagai hal yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Walhamdulillah, Allah tidak mengharamkan segala hal yang sesuai dengan selera. Bahkan apa yang dihalalkan lebih banyak daripada yang diharamkan. Tak terhitung jenis makanan, hanya sedikit saja yang diharamkan, tak terbilang pula jenis minuman, dan hanya sedikit saja yang dilarang. Begitupun halnya dengan buah-buahan dan berbagai kelezatan, hingga dikena sebuah kaidah bahwa asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali setelah adanya keterangan yang melarang. Apa artinya? Artinya adalah hal yang diperbolehkan sebenarnya lebih banyak dari larangan. Bahkan ada kesan syariat membatasi banyak hal. Ini haram, itu tidak boleh, itu dilarang. Atau ada kesan apa-apa serba tidak boleh. Ini hanyalah efek dari kebiasaan nafsu yang ingin melampaui batas dan meminta lebih
dari yang diizinkan. Sehingga ketika keinginannya bertepatan dengan apa yang dilarang syariat, seakan-akan segala hal menjadi terlarang baginya. Padahal hakikatnya yang halal lebih banyak daripada yang diharamkan. Saudara-saudara, maka barang siapa yang melampaui batas dari yang dihalalkan, dia telah berbuat aniaya. Dan barang siapa mencukupkan diri dengan yang halal dan menahan diri dari yang haram, baginya kenikmatan jannah dijanjikan. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tatkala mereka berada di surga, tak ada lagi keinginan yang tertahan. Tiada lagi hasrat yang tak tersalurkan. Segala hal yang diinginkan menjadi wujud di hadapan, tak ada larangan, tak ada batasan, dan tak ada istilah bosan. Sebagai ganti dari usahanya di dunia yang rela menahan hawa nafsunya, maka di akhirat segala permintaan akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'una nuzulan min ghafurir rahim." Dan bagi kamu di dalamnya akhirat apa yang kamu inginkan, dan bagi kamu pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Fussilat ayat 31-32. Segala yang ada sesuai dengan keinginan dan selera, baik dari sisi rupa, aroma maupun kelezatan rasanya. Ini sebagaimana firman-Nya pula, wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yunu wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 71. Sedangkan makna, dan bagi kamu pula di dalamnya apa yang kamu minta, maka apapun yang diminta akan dikabulkan. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tak perlu mengemukakan banyak alasan untuk memiliki, cukup satu alasan saja, yakni keinginan. Manusia harus ada keinginan. Maka dalam sekejap saja keinginan akan menjadi kenyataan. Nabi menceritakan tentang penghuni jannah yang ingin memiliki anak. Al-mu'minu idza ishtahal walada fil jannati kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin kama yashtahi. Seorang mukmin apabila menginginkan anak di jannah, maka hamil, melahirkan, dan besarnya anak wujud dalam sesaat sebagaimana yang ia inginkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Al-Albani mengatakan sahih. Saudara-saudara, maka tak perlu merasakan susah payahnya mengandung janin, tak mengalami beratnya kontraksi menjelang kelahiran. Tidak pula ada masa penantian seperti di dunia yang kerap mendatangkan kegalauan. Semua wujud dalam sesaat seperti yang diinginkan. Di antara penghuni jannah atau surga, ada pula yang ingin dituruti hobinya bercocok tanam, maka Allah tak menghalangi sedikit pun dari apa yang dia inginkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ada seorang lelaki dari penghuni jannah minta izin kepada Rabbnya untuk bercocok tanam. Allah berfirman,
Bukankah kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan? Ia menjawab, benar, hanya saja saya suka bercocok tanam. Maka dia bersegera menyemai benih dan dalam sekejap biji itu tumbuh, berbuah dan siap panen hingga seperti gunung karena lebat buahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dunaka yabna Adama fa innahu la yushbi'uka syai'un." Ambillah wahai anak Adam, sesungguhnya segalanya tidak membuatmu kekenyangan. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudara, itulah balasan bagi orang yang menyapih nafsunya di dunia, hingga di akhirat keinginannya terpenuhi secara sempurna. Dalam hidup kita senantiasa berusaha untuk mengendalikan nafsu kita, selalu secara istiqomah berbuat baik, beramal soleh, sehingga semua amalan-amalan itu yang menjadi wasilah kita kelak di akhirat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Dan akhirnya mohon maaf wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.